Jokowi dan UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus hari ini. Siap, misalnya sebagai saksi ya. Kan nanti persilakan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Bila ada keinginan untuk kami menunjuk. Dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, layak nggak UGM ini dalam kasus ijazah palsunya Jokowi disebut sebagai penipu atau mungkin pembohong lah ya? Kenapa kata-kata ini perlu disampaikan? Ya, karena orang-orang yang ada di Gajah Mada dalam hal ini yang membela secara getol ijazahnya Jokowi, katanya ijazah Jokowinya itu asli dan seterusnya, yakin ijazah asli dan seterusnya, dan katanya siap menghadapi proses di pengadilan, UGM akan menunjukkan ijazah itu, ternyata ngacir, nggak pernah hadir, baik yang ada di pengadilan Sleman maupun yang terakhir ini dalam gelar perkara yang ada di Mabes Polri. Kemana lo UGM, ya kan? Kasihan banget UGM-nya ya. Kalau UGM-nya itu banyak orang sangat baik, tetapi rektornya, kemudian pembantu rektornya ini yang wajahnya agak milong-milong, kemilo ya, bukan bermaksud apa-apa gitu kan. Cuma kayak iya kalau ngomong gitu loh. Siap kita Gajah Mada menghadapi pengadilan, nanti akan tunjukkan. Ya. Ternyata mangkir, nyacir, nggak berani hadir ya di acara yang sebetulnya sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia ini. Karena berat bagi bangsa Indonesia ini dipermalukan oleh seorang Mukidi coba. Kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Ya, ternyata daya tipunya luar biasa. Yang lebih parah lagi adalah banyak pembelanya. Ya, pernah saya upload satu video, pemirsa, mengutip pernyataan Ustadz yang mengutip kata-kata Nabi bahwa tahu bahwa itu adalah ijazah palsu, kemudian tetap dibela, dia tetap membela ijazah palsu itu, murtad itu. Nah, tapi memang akhirnya kita perlu tanya, loh memangnya siapa mereka? Apakah orang Islam? Belum tentu. KTP-nya mungkin Islam, tetapi dulunya mungkin munafik. Ya, yang para pembela ini munafik atau dulunya itu memang PKI juga. Kalau seperti itu kan memang wajar, ya dia itu membela ijazah palsu itu. Kalau dirinya memang munafik, KTP-nya Islam, membela kepalsuan, gigihnya bukan main, ya, sampai akhirnya menipu rakyat banyak. Apakah dia profesor, apakah dia doktor, apa dia polisi, apa dia rektor, pembantu rektor dan lain sebagainya, gimana coba? Kan akan seperti itu gitu loh. Ya, nah ini ya, UGM-nya nggak berani maju, Jokowinya juga. Tapi kalau saya lihat sih Jokowinya lebih baik memang nggak bisa hadir gitu. Tapi setidaknya ada kata-kata apa. Kenapa Jokowinya nggak perlu hadir? Saya khawatir ya kalau Jokowinya hadir dalam kondisinya sekarang itu, ya orang-orang yang hadir di acara gelar perkara itu kabur semua. Ya, melihat amisnya badannya Jokowi karena korengan dan lain sebagainya itu ya. Nah ini pemirsa ya. Jadi kebohongan sudah dibongkar ini. Ya, kita tidak tahu ya omongan dari pembantu rektor ini kelihatannya ini pembantu rektor ini. Saat itu dia itu memang menyadari bahwa ijazahnya Jokowi itu palsukah atau enggak, ya. Tetapi berita-berita terakhir memang kita jadikan kita ini terkejut, ya. Hanya Prabowo aja yang enggak terkejut. Ya mungkin tahu dari dulu tapi sudahlah, memang pokoknya saya jadi presiden, pokoknya saya dibantu, saya akan diamkan semua. Ya kita tidak tahu seperti itu kan. Namanya Prabowo yang penting kan jadi presiden, ya kan? Apakah ekonomi Indonesia ini mau berantakan apa-apa, kayaknya nggak peduli deh. Ada komentar dari World Bank ya, Bank Dunia, ekonomi ancur-ancuran kayak gini kayaknya santai aja saya lihat.
Ya, orang sekarang departemen sudah minta semua, anggarannya tambah, ya. Kerjanya apa? Nipu, ya, maling misalnya. Itu misalnya. Hancur kan, semakin hancur rakyat ini. Tapi ya nggak tahu, ya, katanya penghematan efisiensi dan lain sebagainya. Bobol utang yang semakin banyak dan tidak terkendali. Ya mungkin seperti yang dikatakan, diramalkan Prabowo waktu masih normal, Indonesia ini memang KO di tahun 2030 itu, gitu. Ya. Nah ini, ya, orang-orang ini nggak tahu, orang Gajah Mada ini, nggak tahu dikasih tahu Pratikno atau enggak, gitu kan. Tapi pada akhirnya mungkin nyalinya kenapa mereka sampai ngacir, mangkir, tidak hadir, bisa jadi adalah karena mereka mendapatkan berita yang luar biasa bahwa ternyata ijazah Jokowi itu dari Pasar Pramuka Pojok. Ya, harusnya Gajah Mada ini, ya, minta tolong pada Pak Iman, datang ke Gajah Mada baik-baik. Pak Iman, kita ini kan sama-sama orang kampung. Bapak kan dulu penyapu, lulusan SMP. Kok bisa jadi sarjana tiba-tiba? Itu gimana caranya? Nah, mungkin Pak Iman ketawa, ya kan? Ngakak itu Pak Iman. Loh, orang Gajah Mada itu kan katanya pintar-pintar. Masa urusan ijazah seperti ini aja nggak tahu? Ya kan? Orang Gajah Mada kan taunya ijazah itu melalui proses, dia harus menyelesaikan sekian SKS, harus KKN, harus bikin skripsi, ya kan? Harus apa gitu. Kalau Pak Iman kan, lah kok bisa begitu gimana Pak? Lo kan ente datang ke kios saya, itu kan tertulis tuh, ya, melayani pengetikan skripsi, tesis, dan disertasi. Bisa bikin ijazah nggak? Lo apa lo mau gue ada, apa lu gak ada gitu. Duitnya berapa? 10 juta, 8 juta kata mantan anggota BIN itu. 8 juta lah gitu kan. Selesai sudah. Oh begitu. Lah Jokowi dari situ juga. Saya pernah melihat ijazah itu di Pasar Pramuka. Makanya sekarang tampaknya berat banget bagi Gajah Mada ini keluar dari Komelut ini dan didatangi oleh Rizwan Sianipar. Nggak berani sama sekali. Jangan Pak, jangan, muka saya jangan ditampilkan. Kenapa? Aib. Karena kelompok penipu yang masih punya kesadaran bahwa mereka menipu, ketika mukanya ditampilkan dia masih merasa aib, ya. Tetapi mereka tidak berani berubah karena serakah atau karena terindikasi, ya, menggunakan dana-dana yang tidak layak di rekening pribadinya, ya. Ada belasan miliar atau berapa itu pemirsa utang atas nama rekening pribadi, tapi mungkin yang bayar itu siapa? Ya kayak gitulah. Inilah Gajah Mada, ya. UI juga sudah rusak, ITB juga rusak, ya, bikin kampus di PIK 2 apa bagaimana. Jadi rusak semua sistem pendidikan gara-gara ijazah palsunya Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.